Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita semua diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal. Sekalipun situasi sulit sama-sama sedang kita hadapi saat ini. Pagi hari ini mari satukan hati bersama-sama datang pada Dia dengan segenap hati. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada karena kebaikan-Mu. Dan biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau. Dan seluruh puji-pujian kami benar-benar keluar dari isi hati kami yang terdalam. Sebagai bentuk ucapan syukur kepadamu Tuhan. Berkaryalah, bertahtalah di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya seluruh jemaat Tuhan dilawat oleh Tuhan secara khusus pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat saat jemput berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekalipun kami tetap mau bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi dia. Haleluya. Semakin hari semakin kita melihat kebaikan Tuhan, semakin hari kita menyaksikan nyata itu ya, mujizatnya. Lebih-lebih di saat sulit ini lebih nyata lagi, pemeliharaan Tuhan tuh tetap ada. Amin. Sebabnya tidak ada alasan untuk tidak kita bersukacita di hadapan Tuhan. Dia girangkanku. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Ku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Ku. Marilah angkat tanganmu, katakan Dia kiranya-Ku, oh Dia kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Dia kiranya-Ku, oh Dia kiranya-Ku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya-Ku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka pada kiranya-Ku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Hei, sungai sukacitamu mengalir sukacita Tuhan, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Hei, sama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di
dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalam. Haleluya, lambaikan tanganmu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Aku mau melayani, haleluya, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sumber sukacita kita adalah Yesus sendiri, bukan dari dunia ini. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Biar selama kami hidup, hati kami tetap menyembah Tuhan. Selama kami hidup, mata kami tetap tertuju kepada Engkau Yesus. Kami perlu anugerah-Mu untuk berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
firman pagi hari ini yang akan memulihkan, mengajar, dan menegur, mendidik setiap kami. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani, berbicara dan memakai seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Adventus Sindrato sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia di Lampung ini. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan pilihan kami adalah kami hidup bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan nyatakan kuasa-Mu setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Menerima pengurapan yang baru, pengurapan yang segar. Sehingga setiap kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan saudara dan saya percaya bahwa kita semua hidup dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku adalah menghadapi dunia ini dan menjadi pemenang. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah menghadapi dunia ini dan menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada kita pagi hari ini, bahwa hari-hari ini dunia menawarkan ketakutan. Hari-hari ini saudaraku, dunia itu menawarkan kecemasan. Apa yang sedang terjadi saudaraku membuat banyak orang takut. Ada banyak orang menghadapi saudaraku dilema dalam kehidupannya. Sehingga sulit mengambil satu keputusan-keputusan. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara. Kabar baiknya adalah apa? Ketika saudara hidup di dalam iman saudara, saudara akan mengalami kemenangan. Oleh karena itu saudaraku, tema kali ini sangat relevan bagi kita semua. Bagaimana menghadapi dunia ini dan menjadi pemenang karena iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu iman saudara? Ya, apa itu iman? Ada saya mau memberitahu saudara dari dasar tentang pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani 11, boleh kita lihat firman Tuhan. Di dalam Ibrani 11 saudaraku, ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, tanpa iman saudaraku kita nggak akan mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang kalah dalam kehidupan ini. Tetapi syukur saudaraku bahwa firman Tuhan tertulis bagi kita semua. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hidupnya akan penuh dengan iman di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, pegangan kita hari ini adalah iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang hari-hari ini saudara harapkan dalam hidup saudara? Keturunan, hasil pekerjaan diberkati, semuanya saudaraku memerlukan iman. Nanti kan saya tunjukkan kepada saudara mengapa iman itu penting. Nah, saudaraku, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu juga iman saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus juga mengerti untuk apa kita punya iman. Saudara, yang pertama saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara yang sangat penting sekali saudaraku kita pahami. Bahwa karena iman, saudara, kita bisa mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini tertulis dalam Ibrani 11.
saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita nggak punya iman, saudaraku, maka kita nggak akan bisa mengerti bagaimana segala sesuatunya itu dijadikan oleh Tuhan. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana, kenapa ini bisa terjadi, mengapa ini bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi. Saya mau beritahu saudaraku, jawabnya adalah ketika saudara memiliki iman, maka saudara akan memiliki pengertian mengapa hal-hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini ada begitu banyak saudaraku, orang digoncangkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak atau kurangnya iman dalam kehidupan seseorang. Tapi hari ini karena iman, berita baiknya adalah saudara akan bisa mengerti bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan dunia ini tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan. Amin saudara? Tidak pernah lepas. Apa yang telah terjadi dan apa yang tidak kita pahami, saudaraku, itu bisa mendapatkan satu pemahaman dalam diri kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Lalu kemudian saudaraku, apa gunanya iman? Orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa gunanya iman? Yang pertama, tanpa iman, saudaraku, dengar baik, kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan apa di dalam Ibrani 11 ayat 6? Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini kalau saudara tetap setia di hadapan Tuhan, hari ini kalau saudara tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan saudara, meskipun saudara berada ibadah di rumah, saudaraku berada di tempat yang bukan dinamakan gedung ibadah, tetapi dengar baik-baik, ketika saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan upah kepada saudara. Dan kenapa? Karena saudara melakukannya dengan iman saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini saudaraku gunanya iman yang pertama yang saya bagikan kepada saudara. Kemudian saudaraku, tanpa iman kita menjadi orang yang berdosa. Di dalam kitab Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan perhatikan saudaraku, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hari-hari ini saudaraku harus kita pahami, kita cerna saudaraku, supaya hidup kita tidak dalam kebimbangan. Ya, apapun, sampai makan pun kita dengan iman, bekerja pun dengan kita iman saudaraku. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, tanpa dasar iman, maka hidup kita berdosa. Apapun saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita memiliki hubungan relasi dengan orang lain, di dalam aktivitas kita, lakukan berdasarkan dengan iman saudara. Sehingga dengar baik-baik, saudara akan bisa mampu menghadapi dunia ini dan keluar menjadi pemenang. Untuk itu kita saudaraku telah ditebus oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menjadi orang yang menang dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa gunanya iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tanpa iman, saudaraku, saudara tidak akan bisa percaya bahwa Allah itu ada. Ada realita di kota kita, saudaraku, saya mendengarkan satu kesaksian di satu kampus. Karena begitu hebatnya teknologi dan pengetahuan mereka. Ada seorang yang bercerita kepada saya, Pak, di tempat kami sekarang orang sudah nggak lagi percaya namanya Tuhan. Tapi lebih percaya kepada pengetahuan. Dan dia coba menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada orang berkata ilmu agama saintifik saudaraku berada di luar negeri. Enggak, saya mau beritahu, di kota kita ada. Kenapa saudaraku? Walaupun dia notabene adalah seorang yang dulunya percaya, tapi dia bilang ada begitu banyak sekarang yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi dia coba menjelaskan dengan dalil-dalil pengetahuannya. Saya mau beritahu saudaraku, kenapa orang terjadi krisis iman dalam dirinya? Nanti kita akan lihat apa yang akan saya jelaskan kepada kita. Imannya mungkin 100% tapi kemudian mengalami
degradasi, mengalami penurunan, mengalami krisis, dan kemudian akhirnya saudaraku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hari ini dalam Galatia 3 ayat 6 dan ke-7 dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan apa? Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati. Iman ini penting, saudara. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan bisa kita, saudaraku, melihat Tuhan berkarya dalam diri kita ketika kita tidak memiliki iman. Ya. Dan tantangan kehidupan kita bukan hanya berada di luar nun jauh negeri di sana, tapi di kota kita, di sekeliling kita, saudaraku, mulai terjadi hal-hal demikian. Apa yang menjadi permasalahannya? Nanti kita akan lihat, saudaraku, dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan. Lalu berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa gunanya iman? Tanpa iman, saudaraku, tidak akan bisa menerima berkat janji Tuhan. Gak bisa. Karena sudah tertulis demikian, saudaraku, bahwa ketika kita tidak memiliki iman, Galatia 3 ayat yang ke-9 berkata, saudaraku, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah ini saudaraku, iman itu gak kelihatan. Tetapi saudaraku, bagaimana cara menambahkannya, bagaimana cara iman itu bekerja, ini yang harus menjadi pedoman kita. Ada banyak orang mengatakan, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati rumah tanggaku. Tapi saudaraku, dia tidak menambahkan kepada imannya. Tetapi saudaraku, dia justru tidak mencari bagaimana iman itu semakin ditambahkan hari lepas hari. Sehingga yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, mengalami krisis iman. Ditambah dengan persoalan kehidupan, persoalan di dalam rumah tangga, persoalan di dalam pekerjaan, di sekolah, di dunia bisnis dan segala macamnya. Karena hidup ini, saudaraku, penuh dengan persoalan. Ketika kita memahami apa arti persoalan, itu baik dalam kehidupan kita. Tetapi cara menghadapinya, cara menjalankannya, cara kita melihat kehidupan di tengah persoalan ini adalah dengan iman. Makanya tema kita, saudaraku, sangat tepat sekali di hari-hari ini, bahwa menghadapi dunia dan menjadi pemenang karena iman. Untuk menerima janji Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, ibadah saudara baik, melayani saudara baik. Tetapi saudaraku, jika saudara tidak tahu bagaimana cara iman itu bekerja, maka semua akan berlalu. 365 hari dalam setahun akan berlalu tanpa saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Dan janji Tuhan itu sangat-sangat dilimpahkan buat hidup kita semua. Tetapi tanpa iman, saudaraku tidak akan bisa menerima berkat janji Tuhan. Ada satu kotak yang diberikan, tapi kalau saudara tidak tahu kuncinya, maka saudara tidak akan bisa membuka kotak itu, dan saudara tidak akan bisa memiliki benda yang ada dalam suatu kotak yang diberikan kepada saudara. Tanpa iman, kita tidak akan bisa menerima berkat janji Tuhan. Hari-hari ini penting, saudara. Yang berikutnya, saudaraku, tanpa iman, kita nggak bisa sembuh. Bagi saudara di luar sana yang sedang beribadah, hari ini mencari Tuhan dalam kehidupan saudara, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, saudaraku. Ya, tanpa iman, saudara nggak akan bisa sembuh. Ada seorang pemuda bernama Iin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia datang kepada saya, dia membawa hasil ronsennya. Lalu dia berkata, Pak, saya mesti operasi karena ada satu bagian di dalam mulutnya itu yang ada satu tulang gigi yang harusnya ke bawah tapi lurus. Saya lihat hasil ronsennya. Kemudian saudaraku, saya dengan tenang berkata, In, itu karena bengkak sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iin, kamu mau
gratis atau mau bayar? Kalau mau bayar, kamu operasi. Tapi kalau kamu mau gratis, sini Bapak doakan. Lalu saya tumpang tangan kepada Iin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah kamu percaya Tuhan akan pulihkan kamu? Percaya Pak. Dia nangis, dia percaya, saya doakan saudaraku. Lalu saudaraku tahu apa yang terjadi? Dalam 2 hari kemudian, dia datang lagi ke tempat saya, dia beritahu, Pak, ajaib Pak, karena itu bengkak sekali. Itu enggak bengkak lagi. Lalu saya berkata kepada Iin, coba pergi ke dokter yang menyuruh kamu operasi. Kebetulan saudaraku dokternya seorang anak Tuhan, lalu dia pergi lagi. Kemudian dokternya kaget. Itu kempes saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pipi sebelah kanan yang sangat bengkak sekali. Dan tidak terjadi operasi. Dokternya bertanya, di mana kamu operasi? Enggak. Dan hari ini, sudah sekitar 6 tahun saudaraku peristiwa itu terjadi. Hanya gara-gara kesaksian hidupnya yang Tuhan luruskan tulang itu. Dia menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Hanya gara-gara satu kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ada bertanya kepada saya, mengapa itu terjadi? Saya mau beritahu, karena saudari Iin tersebut memiliki iman di dalam hidupnya. Dan iman itu bekerja, dan akhirnya itu yang akan menyembuhkan dia. Firman Tuhan saudaraku di dalam Matius 9 ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hari ini menyaksikan firman Tuhan melalui tayangan online ini, saya sampaikan kepada saudara, ketika saudara punya iman, maka iman itu yang akan menyembuhkan hidup saudara. Iman itu penting dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, apa gunanya iman saudaraku? Tanpa iman saudaraku tidak akan bisa selamat. Apa yang saudara cari dalam kehidupan ini? Ada begitu banyak orang mencari. Ketika saya melayani orang yang berduka, ada peti, saya memandang diri saya berkata kepada istri saya, akhir dari kehidupan kita adalah di dalam peti. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa kita? Kalau kita tahu bahwa kita akan menuju ke satu tempat, harusnya kita mempersiapkan diri. Saya tahu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya mempersiapkan diri saya. Ketika saya dikatakan, Pak, kami mengundang Bapak pelayanan ke Malaysia, lalu saya mempersiapkan diri saya. Barang-barang apa yang akan saya bawa supaya tidak tertinggal. Saya mempersiapkan diri saya mempersiapkan paspor saya mempersiapkan segala hal yang terkait untuk saya ada pergi ke sana. Saudaraku, saya tidak mau ketinggalan. Hari ini, tanpa iman, saudara tidak akan bisa selamat. Iman penting dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana cara iman bekerja? Simple, sederhana. Saya sangat yakin gereja Tuhan di tempat ini selalu menyampaikan hal ini. Ada 2 hal. Yang pertama saudaraku, saudara dengar firman. Saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau saudara nggak dengar firman Tuhan, saudara nggak akan bisa punya iman. Saudara nggak pernah membaca firman. Saudara nggak pernah dengar firman Tuhan. Saudara asik mendengarkan perkataan orang. Saya mengadakan survei. Orang yang nggak pernah dengar firman, tapi dia selalu mendengar berita buruk dari tetangganya, dari surat kabar, dari televisi, dari radio. Dia dengar. Saudara-saudara bayangkan apa yang saya temukan. Hidupnya selalu mengeluh. Tapi ada orang yang saya temukan, saudaraku, dia selalu porsi dalam hidupnya itu adalah dengar firman. Dengar lagu puji-pujian, dengar firman Tuhan. Saya melihat sukacita itu mengalir begitu dahsyat. Dan saya waktu berbicara dengan orang itu, tidak ada satupun kata keluhan. Dia nggak sadar saudaraku. Kenapa? Firman itu saudaraku mengalir begitu luar biasa. Jadi iman itu bekerja saudaraku ketika saudara dengar firman. Tanpa saudara dengar firman, maka dengar baik-baik. Iman saudara akan mengalami penurunan.
Tidak peduli apakah saudara senior dalam pelayanan ataukah saudara sudah lama di dalam gereja Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, iman saudara harus semakin ditambahkan. Dan yang saudara pegang hari-hari ini adalah firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata berita, bukan apa kata dunia ini, tapi apa kata firman Tuhan. Amin, saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin saudara dengar, saudara nggak usah bingung gimana caranya. Tapi saudara dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan terus. Saudara sebutkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara terus lakukan. Porsi saudaraku tingkatkan lagi mulai hari ini. Maka dengar baik-baik, engkau akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi orang yang mampu menerima berkat Tuhan. Kenapa ada saudaraku orang yang ketika dia diberkati, kemudian dia runtuh. Ada seorang pengusaha bertemu dengan saya, lalu dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, berkati saya." Lalu saya bilang kepada dia, "Pak, Bapak gak akan sanggup menerima berkat Tuhan." "Kenapa, Pak Pendeta?" "Karena pondasi hidup Bapak begitu rapuh. Ibarat bangunan 1 lantai pondasinya, mau ditambah 3 lantai. Nanti rubuh." Dia gak percaya, dia ketawa kepada saya. Tahu apa yang terjadi saudaraku? Tuhan berkati dia. Tapi apa yang terjadi? Dia bercerai dengan istrinya. Kenapa? Kekayaan membuat bangunan dalam hidupnya runtuh. Ada banyak orang gak siap menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena dasar hidupnya tidak benar. Dasar kehidupan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau dasar kita benar, dasar kita kokoh, mau berapa besar pun berkat Tuhan, kita akan siap menopangnya. Karena hidup kita dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Hari-hari ini saya mau tanya kepada saudara, 24 jam waktu saudara, berapa banyak saudara waktunya diberikan membaca firman Tuhan? Berapa banyak saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Buku apa yang kau baca, lagu apa yang kau dengar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar, itu menentukan peningkatan iman saudara di dalam Tuhan. Dengan iman, saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Yang kedua, cara iman bekerja adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertindak dan melakukan sesuai firman Tuhan. Karena ini menarik saudaraku, tindakan itu timbul dari keyakinan diri. Saya ulangi sekali lagi, tindakan itu timbul dari keyakinan diri. Kalau saudara yakin dengan apa yang menjadi sesuatu dalam hidup saudara, saya percaya saudara akan melakukan. Kecenderungan manusia, dia akan melakukan sesuatu dari keyakinan yang dia lakukan. Seorang ibu berpakaian merah hari ini, karena dia yakin kalau pakai baju merah hari ini dia sangat sukacita dan kemudian kelihatan lebih cantik, kemudian lebih menarik di hadapan suami dan anak-anaknya. Kenapa saudaraku? Karena dia yakin. Kenapa ada orang berputus asa? Karena dia gak yakin ada masa depan dalam hidupnya. Tapi kenapa ada orang saudaraku berapa kali gagal dalam hidupnya, berapa kali saudaraku dia mengalami kegagalan, tapi dia selalu bangkit. Dengar, karena dia punya keyakinan, kalau kali ini aku gagal, sudah 90 kali gagal usahaku, mungkin ke 91 aku akan berhasil. Keyakinan dalam diri seseorang akan menimbulkan tindakan. Pertanyaannya, apa dasar keyakinan saudara bertindak? Saya mau beritahu, biarlah dasar kebenaran kita bertindak adalah karena iman. Amin. Saudara yang belum menikah, kalau engkau punya keyakinan bahwa pasanganmu itu dari Tuhan, bertindaklah dan konfirmasinya kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan saudara. Kenapa ada orang tidak bertindak? Kenapa ada orang dia diam? Dia nggak punya keyakinan. Dia takut, dia milih ke kiri takut, dia milih ke kanan dia takut. Tetapi orang yang dipenuhi dengan kebenaran firman Allah, dia selalu mengambil langkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang memiliki iman pasti akan bergerak. Pasti akan bertindak. Tidak ada
orang yang saya lihat, saya survei saudaraku, dia punya iman tapi dia tidak bertindak. Dia bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita tambahkan iman dalam kehidupan kita. Ada satu contoh yang akan saya bagikan kepada saudara dari tokoh firman Tuhan, tokoh Alkitab kepada kita semua, yaitu iman Abraham. Ada begitu banyak contoh, tapi saya ambil satu ini saudaraku untuk perenungan bagi kita semua. Iman Abraham. Iman Abraham ini saya pelajari saudaraku adalah iman yang taat saudaraku. Ya. Iman yang taat. Ya. Saudara tahu bahwa dia berangkat ketika dia dengar saudaraku, pada waktu itu dia nggak tahu siapa yang mengarahkan dia, tapi dia percaya bahwa suara yang dia dengar adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Sehingga saudaraku, dia ketika dia mendengar pada usia 75 tahun, dia berangkat saudaraku meninggalkan tanah leluhurnya, lalu dia berjalan saudaraku pada umur 75 tahun. Bapak Ibu saudaraku, mungkin para pendengar yang menyaksikan ibadah online gereja Tuhan di tempat ini, umur saudara mungkin sudah sepuh, tapi saudaraku, apakah saudara layak mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya mau beritahu, Abraham, dia mendengar suara Tuhan pada usia 75 tahun. Dan Tuhan bilang, kau keluar dari tanah leluhurmu. Ke tempat pada waktu itu tidak ada Google Map, tidak ada peta, tapi saudaraku dengar baik-baik. Ada satu yang dimiliki Abraham dan Tuhan suka sekali dengan dia. Dikatakan Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yang pertama saudaraku, Abraham itu punya iman yang taat. Dia dengar, dia taat. Dia dengar, dia taat. Hari-hari ini saudaraku, ketaatan melakukan firman Tuhan itu menjadi barang yang mahal. Saya mau beritahu saudara, ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan itu menjadi barang yang mahal. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena itu sangat-sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena ada suara-suara lain selain suara Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, kita belajar bagaimana iman Abraham. Dia taat saudaraku ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dan dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman yang taat. Tadi saya sudah beritahu saudara apa itu iman, apa gunanya iman. Dan cara iman bekerja. Simple, saudara dengar firman Kristus, saudara baca kebenaran firman Allah, saudara bertindak sesuai dengan kebenaran, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Iman yang taat itu dimiliki oleh Abraham. Lalu yang kita lihat saudaraku, iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Abraham? Iman yang saudaraku adalah iman yang setia. Iman yang setia. Dia melalui saudaraku daerah perjalanan yang begitu cukup jauh, tapi saudaraku tanpa dia tahu tempat yang dia tuju, tapi yang dia dengarkan selama perjalanan, saudara tahu? Tuhan. Meskipun di tengah perjalanan, di usia 80-an dia mendengar suara istrinya. Istrinya kurang peka akan suara Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengiyakan, dia mengambil Hagar. Saudaraku, mungkin dalam kehidupan kita pernah satu kali, saudaraku, dalam hidup kita mengalami yang demikian. Kita mengalami kesalahan dalam langkah-langkah hidup kita. Tapi jangan putus asa. Kembali lagi kepada iman yang benar, iman yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang setia. Firman Tuhan katakan saudaraku, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Iman yang setia. Ini juga barang mahal sehari-hari ini. Iman yang setia ini barang mahal. Ada banyak orang saudaraku tidak setia. Tidak setia itu gampang. Tidak setia gampang. Tapi untuk belajar setia itu tidak mudah. Sama seperti anak ketika dia masih kecil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika dia mau ngomong kotor itu mudah.
Untuk belajar ngomong benar dan ngomong baik itu kita perlu belajar. Saudara, untuk iri hati itu saudara gak perlu belajar. Gak perlu belajar karena memang dasarnya kita itu begitu, saudara. Tapi kita untuk mengampuni, untuk mengasihi itu kita perlu belajar. Makanya yang satu ini juga mahal. Iman Abraham itu iman yang mahal. Dan saya percaya ketika kita menyadari ini kita akan memilikinya. Pertama, iman yang taat. Kedua, iman yang setia. Dia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Iman yang setia. Yang ketiga, saudaraku, Abraham memiliki iman yang kuat. Kita semua adalah anak Abraham, saudara. Amin, saudara. Iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 11 berkata, karena iman ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iman yang kuat. Hari-hari ini saudaraku, ini juga menjadi barang yang mahal. Dengan iman saudara akan punya iman yang kuat itu. Hari-hari ini di tengah badai apapun dan mungkin besok, lusa dan lebih banyak lagi yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau saudara punya iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa kata Tuhan yang tertulis di situ, maka saudara tidak akan pernah goyah menghadapi apapun juga karena saudara memiliki iman yang kuat. Sarah dan Abraham memperoleh kekuatan sehingga menurunkan anak cucu. Mungkin secara fisik saudara nggak mampu. Tapi dengar, dengan iman ini, saudara akan punya kekuatan yang luar biasa. Yang keempat, saudaraku, iman yang mempercayai. Abraham ini mempercayai, saudaraku, dengan luar biasa. Ya, dia percaya janji Tuhan. Sehingga satu pujian berkata, saudaraku, setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Pertanyaannya, saudara, setiap kebenaran, setiap janji Tuhan, saudara simpan nggak dalam hidup saudara? Abraham, dia setia, dia mempercayai setiap janji Tuhan. Abraham, kata Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut. Tapi saya mau beritahu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataannya satu pun belum ada. Kenyataannya ada anak Abraham? Tidak, satu pun belum ada. Tapi iman Abraham, dia selalu mempercayai Tuhan. Dan dia berkata, firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ini penting, apa isi pikiran saudara? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Coba saudara lihat apa yang dilakukan Abraham. Sudah nunggu sekian lama, 100 tahun kemudian dia punya anak, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan. Lama-lama nunggu saudaraku. Dia lama-lama nunggu. Tapi Tuhan katakan serahkan dia sama ku Abraham. Serahkan dia kepadaku Abraham. Abraham gak bimbang. Lihat pikiran. Hari-hari ini ada banyak pikiran kita saudaraku dipenuhi dengan ketakutan. Tapi Abraham berkata, firman Tuhan berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dia bilang begini, dia berpikir, kalaupun anakku mati, aku percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan dia. Ketika dia mau lakukan saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan bela dia. Tuhan berkata kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu Abraham. Aku sudah mengetahui hatimu. Saudaraku, setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan lagi melihat hati saudara dan apa yang saudara pikirkan. Jangan saudara kira Tuhan tidak tahu apa pikiran saudara. Jangan saudara kira Tuhan tidak tahu hati saudara. Hari ini, biarlah Tuhan tahu isi hati saudara dan pikiran saudara, bahwa saudara hidup
mempercayai Tuhan. Amin saudara. Satu kesaksian saudaraku, ini keluarga sudah hopeless. Saya tutup kesaksian saya dengan udah hopeless, sudah tidak punya pengharapan. Ibu ini sudah cacat sekitar 4,5 tahun lebih, nggak bisa bangkit saudaraku. Dia duduk saja nggak bisa. Sudah. Tadinya dia normal, tapi keluarganya bilang ya sudah mati terserah, hidup terserah. Lalu kemudian kami temui saudaraku. Saya dengan istri berdoa, setelah berdoa kami selalu bisikan firman Tuhan karena suaranya nggak ada lagi. Tahu saudaraku, duduk pun nggak bisa, bangkit pun nggak bisa. Itu kaku semua badannya, itu seperti kayu yang keras sekali. Ya. Dia mengalami kepahitan dalam kehidupannya. Ketika firman kami bagikan di telinganya, ketika firman dinyatakan saudaraku, saudara tahu, itu seluruh tubuhnya namanya Ibu Darti. Seluruh tubuhnya saudaraku mulai bergerak. Mulai bergerak saudara. Dan puji Tuhan, dia bisa duduk saudara. Iman yang saudara dengar, dia udah puluhan tahunan saudaraku nggak dengar firman. Ketika firman kita katakan saudaraku bahwa Yesus mengasihi dia, sebagaimana perempuan yang sakit dalam pendarahan, Tuhan mau dia sembuh, saudaraku, dia ngalami mujizat Tuhan. Saya bagikan kesaksian, saya tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu kesaksian seorang bapak namanya Pak Sabar. Saudaraku, di satu kabupaten di provinsi kita. Saudaraku, bapak ini sudah dimandikan kembang, sudah diserahkan sama keluarganya, mati sudah, hidup ya sudah, istrinya siap menjanda. Saudaraku, waktu saya dengar beliau, kita doakan saudaraku. Dia sudah, Pak, aku mau didoakan, tapi aku nggak bisa duduk. Karena dia sudah mengalami penyakit tuberkulosis yang sudah sangat parah, saudaraku. Sudah hitam sekali. Saudaraku, dia nggak bisa bangkit, nggak bisa bekerja, dia sebagai kepala rumah tangga nggak bisa bekerja dan aktivitasnya nggak bisa. Saudaraku tahu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tanya kepada Pak Sabar, maukah engkau disembuhkan Tuhan? Mau Pak. Sudah berapa lama kamu tidak dengar firman Tuhan? Lebih 6 tahun Pak. Mau nggak kamu hari ini dengar firman Tuhan? Mau. Selalu saudaraku kalau kami bertemu saya bagikan hanya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil Pak Sabar. Saudara tahu apa yang terjadi? Puji Tuhan, Bapak ini disembuhkan Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita semua dipenuhi dengan firman, maka kita akan mengerti bagaimana alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kelihatan menjadi ada. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pertanyaan kepada kita semua. Apa yang dicari Tuhan? Adakah Tuhan mendapati iman dalam hidup saudara? Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Para pendengar, para jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online hari ini, dengar baik. Adakah Tuhan mendapati iman dalam hidup saudara? Saudaraku, hari ini menjadi perenungan untuk kita semua. Berapa persen iman saudara? Kalau saudara sering melihat baterai handphone saudara, berapa persen? Dan selalu saudara charge. Pertanyaan saya, berapa persen iman saudara hari ini? Bukan iman yang kemarin. Bukan iman yang tahun lalu. Iman hari ini. Kalau iman saudara 100%, puji Tuhan. Kalau iman saudara-saudara lihat, tinggal 15%. Segera isi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Dalam hidup kami bukan hanya percaya kepada Yesus,
tetapi juga Engkau memperlengkapi kami ketika kami masih hidup di dunia ini dengan satu tools, yaitu kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menciptakan kami. Engkau berkata kepada kami bahwa kami memerlukan iman dalam hidup ini. Dan hari ini menjadi pilihan dalam hidup kami. Apakah kami memiliki iman yang rendah, iman yang murah, atau iman yang kuat, iman yang taat, iman yang setia, iman yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus berkuasa di atas segala sesuatunya. Setiap kami yang sakit, kami mau hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup. Engkau adalah spesialis pembuat mukjizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam pekerjaan kami, mungkin hari-hari ini kami melihat kegelapan, tapi kami mau melihat Tuhan, bukan kegelapan, kami melihat Tuhan. Hanya dengan iman kami akan bisa melihat Tuhan. Hanya dengan iman kami bisa melihat pengharapan baru di tengah kegelapan yang ada di sekeliling kami. Dengan iman kami akan tertawa, melihat masa depan yang begitu cerah di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Roh Kudus terus bekerja, lawat setiap jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Yang tidak punya jalan Tuhan buka jalan. Yang takut memiliki keberanian karena iman yang mereka miliki. Terima kasih Bapa, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudahi bagian hamba dan selanjutnya Roh Kudus yang akan bekerja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang beriman di dalam Kristus Yesus, bersama kita katakan amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Adventus H. Sindrato yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan saksikan warta untuk sepekan. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Halo guys, kami dari Faith Dance mengajak teman-teman semua untuk bergabung membaca Alkitab bersama kami di GBA. Dibuka grup baru K3 untuk perjanjian lama, dan grup K4 untuk perjanjian baru. Dimulai pada tanggal 23 Juli. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa ikut ya. Salam Jun. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bagi Dia segala hormat, pujian dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapa, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan yang begitu nyata di tengah kami. Tuhan yang sudah melawat kami, Tuhan. Kami menikmati bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya di segala keadaan situasi, realita yang kami rasakan, yang kami jalani, yang kami alami adalah Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah mengutus hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Adventus Zenrato Tuhan, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran-Mu, sehingga kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh menikmati kebenaran-Mu, firman-Mu yang begitu mahal, begitu berharga. Tuhan, kami menyediakan tanah hati kami, dan firman Tuhan itu kami sudah terima tertanam dalam hati kami. Terima kasih untuk penyingkapan, terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah kami. Kami tahu bahwa tidak ada dasar, tidak ada kekuatan yang kami bisa andalkan dalam hidup kami di tengah situasi, di tengah keadaan yang begitu sulit ini, selain daripada iman di dalam hati kami. Dan kami percaya iman itu akan bertumbuh, iman itu timbul karena firman Allah memenuhi kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu sudah berkarya memerdekakan kami. Bapa, kami mendoakan hamba-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam semua tanggung jawab pelayanan, di dalam keluarga. Biarlah Tuhan, Roh-Mu, Tuhan terus memakai hamba-Mu, memimpin hamba-Mu. Dan biarlah hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati penggembalaan, berkati juga Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Lampung yang dipimpin oleh hamba-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami di tengah perjuangan menghadapi keadaan sulit COVID-19 ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, semua pemimpin bangsa ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi saluran-Mu, menjadi alat-Mu, orang-orang percaya, menjadi teladan, menjadi saluran berkat bagi bangsa kami Tuhan. Khususnya untuk tenaga kesehatan medis Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera. Supaya dalam pelaksanaan tugas mereka, mereka tetap bersukacita menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kami akhiri ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari arahkan hati, pikiran,
seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memenuhi, melingkupi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima berkat Tuhan ini. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Berkati kita semua. Saya mewakili seluruh penatua dan seluruh pengurus dan juga jemaat mengucapkan terima kasih banyak Bapak Pendeta Adventus bersama Ibu dan juga tim yang sudah datang melayani kita di ibadah raya pagi hari ini. Tuhan berkati Pak. Jangan bosan-bosan kembali lagi di sini. Oke, shalom semua. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.